Yusuf Mansur promosikan token kripto Wirda Mansur, netizen ingatkan fatwa MUI, to the heaven jalur api. Gini Pak Ustadz, sekarang dunia saham agak sedikit digoncang dengan satu terobosan baru. Pernah dengar 11 tahun belakangan ini muncul dengan yang namanya dunia cryptocurrency. Oh, kripto. Atau Pak Ustadz cukup mempelajari, cukup tahu informasi ini yang dimulai dengan yang namanya Bitcoin tahun 2009. Iya. Dan kayaknya sejak pandemi ini jadi hot. Iya, saya malah lagi siap-siap masuk beneran. Nah, tuh. ini Pak Ustadz ini seru banget. Malah masuk beneran karena ini sudah bahasa Inggrisnya unlockable. Unlockable. Iya, tidak bisa terelakkan lagi. Jujur saja ada aturan mainnya. Bener itu ada aturan mainnya. Karena jual beli mata uang ini harus ada syarat-syaratnya. Pertama itu adalah menggantikan naqdin. Jadi harus ada hal yang dipenuhi. Pertama adalah kalau jenisnya berbeda memang boleh. Karena $100 tidak boleh diganti dengan 100.000, nggak ketemu judulnya. Tapi kalau masalah bilangan angka boleh berbeda. Tapi dua hal yang harus dipatuhi. Pertama adalah akadnya harus kontan dan harus cerah terimakan. Dan jika terjadi itu maka itu hukumnya haram, tidak usah ikut-ikutan. Karena jual beli valuta asing. Jadi kalau saya jual beli duit, uang, maka dua hal yang harus dipenuhi. Pertama adalah karena jual beli uang itu bukan rupiah dengan rupiah. Kalau rupiah dengan rupiah harus sama. Biarpun niat Anda baik mau ngasih hadiah sama orang, cari duit receh 100.000 ditukar 95.000 itu riba. Kan sekarang model kan menjelang hari raya 100.000 dikasih tuker duit receh berapa? 95.000 itu riba. Karena rupiah dengan rupiah harus sama, kalau ditukar hukumnya riba, haram. Ini banyak terjadi. Kalau Anda ingin memberi jasa kepada mereka, ya lain. 100.000 ini jasanya, begitu. Karena Anda membelikan ke saya ke tempat yang sana, mencarikan, mengumpulkan. Saya pengen cari duit yang 2000-an. Belit banget 2000 ngasih sama orang. 2000-an misalnya. Nah itu nggak boleh 100 sama 9.000. Ini kan banyak kalau menjelang hari raya ya. Haram itu. Sama yang jual valuta. jual luar, jual real sama. Kalau ternyata serah terima itu adalah nunda pembayarannya, haram. Ada ribayat, ada riba nasiah di situ. Ribayat itu adalah tidak serah terimakan langsung. Makanya model-model begitu nggak dibenarkan itu semuanya. Itu kan bukan budaya kita kaum muslimin. Saya akan ikut-ikutan. Agama kan nggak ikut-ikutan. Bangkrutnya banyak juga, bohongnya juga banyak lagi. Ini yang jelas saja masih harus banyak aturan. Sudahlah bisnis yang jelas-jelas saja. Cuman biasanya gaya, wah ikut bisnis model keren, biarpun bangkrut tetap keren. Itu kan model-model begitu kan, paham gitu gaya. Baik ya. Jadi dua hal. Kalau jual beli valuta dua mata uang harus dua yang dipenuhi. Yang aslinya tiga kalau jenisnya sama. Dolar sama dolar harus sama bilangannya, angkanya. Tapi kalau beda dolar dengan rupiah, dolar dengan ini dan sebagainya, maka dua syarat harus penuhi. Kalau tidak masuk riba. Pertama, transaksi harus halan, kontan, dan serah terimanya harus Anda memberi, saya memberi. Terus kalau besok kirim ya fulusnya, transfer nggak bisa, masuk bab haram. Kalau pakai transfer namanya nanti duitnya saya terima sekarang, nanti saya kirim nanti, itu masuk riba, namanya ribayat, tidak serah terima. Kalau transaksinya saya akan beli uang dolar dengan rupiah ya, tapi nanti saja akadnya tidak kontan, namanya riba nasiah, haram di situ. Jadi seperti itu. Kalau terpenuhi ini boleh, model apa saja boleh. Dan biasanya dua hal ini tidak akan terpenuhi dalam bisnis itu, maka Anda usah ikut-ikut. Di samping Anda takut dibohongi nanti, Anda bukan bagian. Sudah jual beli kerupuk aja kalau truk-trukan kan duitnya banyak ya. Anda usah macam-macam gaya valuta asing segala macam, dan belum lagi haramnya yang mengerikan. Memang sekarang ada orang membuat kebohongan tuh dengan cara macam-macam. Belum lagi nanti apalagi sekarang bursa dan segala macam, bursa efek apa macam-macam itu, lihat, itu perlu ditinjau dari segi hukum. Jadi begini loh kaidahnya, betul bertanya semacam ini, jangan Anda masuk pada sebuah usaha bisnis kecuali Anda sudah tahu hukumnya. Sebab apa? Yang punya program bisnis itu adalah, yang punya program yang macam-macam ini adalah tidak semua orang beriman dan Islam.
Mansur promosikan token kripto Wirda Mansur, netizen ingatkan fatwa MUI. To the heaven jalur api. Nama Ustadz Yusuf Mansur dan Wirda Mansur disorot netizen usai meluncurkan token kripto sendiri pada Kamis 17 Februari 2022. Berdasarkan penelusuran, tren positif token kripto iCoin milik Wirda Mansur terpantau berhenti dan mengalami penurunan harga. Sempat menyentuh harga tertinggi sebesar Rp1.047.000 per IJN. Saat launching di PancaxSwap, token Wirda Mansur turun ke 640 per IJN pada 18 Februari 2022. Sementara itu, Ustadz Yusuf Mansur masih gencar mempromosikan token iCoin milik Wirda Mansur. Beberapa netizen mengingatkan Ustadz Yusuf Mansur dan Wirda Mansur perihal hukum token kripto menurut fatwa MUI. Untuk informasi tambahan, MUI sempat merilis fatwa perihal hukum token kripto pada November 2021 lalu. Berikut isi fatwa MUI tersebut. 1. Pengguna cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung garar. 2. Mata uang kripto sebagai komoditas aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung garar, darar, qimar. 3. Cryptocurrency sebagai komoditi aset yang memenuhi syarat sebagai sila dan memiliki dasar serta memiliki manfaat jelas. Hukumnya sah untuk Yusuf Mansur promosikan token kripto Wirda Mansur, netizen ingatkan fatwa MUI. To the heaven jalur api. Nama Ustadz Yusuf Mansur dan Wirda Mansur disorot netizen usai meluncurkan token kripto sendiri pada Kamis 17 Februari 2022. Berdasarkan penelusuran, tren positif token kripto iCoin milik Wirda Mansur terpantau berhenti dan mengalami penurunan harga. Sempat menyentuh harga tertinggi sebesar Rp1.047.000 per IJN. Saat launching di PancaxSwap, token Wirda Mansur turun ke 640 per IJN pada 18 Februari 2022. Sementara itu, Ustadz Yusuf Mansur masih gencar mempromosikan token iCoin milik Wirda Mansur. Beberapa netizen mengingatkan Ustadz Yusuf Mansur dan Wirda Mansur perihal hukum token kripto menurut fatwa MUI. Untuk informasi tambahan, MUI sempat merilis fatwa perihal hukum token kripto pada November 2021 lalu. Berikut isi fatwa MUI tersebut. 1. Pengguna cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung garar. 2. Mata uang kripto sebagai komoditas aset